Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Saya mewakili Panitia Paskah Jumat Agung dan Kenaikan ingin menyampaikan pengumuman. Yang pertama, perayaan ibadah Jumat Agung kita akan dilaksanakan di Gedung ACS pada tanggal 18 April 2025. Perayaan ini akan berlangsung bersama dengan keempat gereja yang ada di GBI Batu Penjuru. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara datang di tanggal 18 April 2025, sekali lagi jam 10 pagi. Akan disediakan jemputan dari pagar menuju gedung utama, mulai dari jam setengah 10 pagi sampai jam 10. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, perayaan Paskah kita akan diadakan jam 10 pagi, tapi tempatnya berbeda. Kali ini tempatnya ada di gedung GBI Batu Penjuru. Tanggal 20 April 2025. Jangan lupa, sekali lagi, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, bahkan kita mau membawa keluarga kita juga untuk datang dan beribadah di tanggal-tanggal tersebut. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara terkasih, kita angkat pujian ini, kita imani bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu.
semuanya, selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita merenungkan sebagian kecil firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau bangunkan kami dengan badan yang sehat dan segar Tuhan. Kami ingin memulainya bersamamu Tuhan, karena di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami ingin merenungkan sebagian kecil firman-Mu Tuhan, bila firman-Mu yang disampaikan boleh benar-benar berasal dari Engkau, menjadi kekuatan kami Tuhan, dasar kami untuk melangkah bersamamu Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini maupun seminggu ini, mari kita merenungkan sebagian kecil firman Tuhan. Tema hari ini adalah berseru, berserah, berharap hanya kepada Yesus. Kita buka dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Akan saya bacakan bersama-sama. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Berbahagialah siap kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Akan saya bahas satu persatu. Ini kisah pada saat itu Yesus, ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dari situ di sini adalah kalau kita baca pasal sebelumnya, Tuhan Yesus pergi ke Genesaret. Di Genesaret Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan didatangi orang Farisi dan Saduki mempertanyakan tentang murid-muridnya yang makan tanpa mencuci tangan, dianggap najis. Dan Tuhan Yesus menegaskan bahwa apa yang keluar dari hati, keluar dari mulut, itulah yang najis. Lalu Yesus meninggalkan tempat itu, meninggalkan Genesaret, menuju ke Tirus dan Sidon. Kita baca ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Di sini dikatakan datang seorang perempuan Kanaan. Kita tahu Yesus dari Genesaret ke Tirus yang berjarak kurang lebih 60 km. Pada saat itu tidak ada transportasi kendaraan seperti sekarang ini. Semuanya berarti dengan darat ataupun laut alias secara manual. Kita lihat bahwa perempuan Kanaan ini tinggal di daerah Tirus dan Sidon. Beliau bukan dari Israel ataupun bangsa Yahudi, tetapi beliau demi anaknya berusaha mencari cara menyembuhkan anaknya. Mungkin udah berusaha ke sana kemari. Kita tahu kalau zaman dulu tidak ada warta gereja. Juga tidak ada official website yang menyatakan hari ini Tuhan Yesus bakal khotbah di sini. Tuhan Yesus bahkan datang kemari. Ataupun dari para murid ada jadwal official Tuhan Yesus. Ataupun KKR, warta gereja besar-besaran dipasang di papan, gak ada. Dan padahal wanita tersebut adalah dari Kanaan, di mana di Kanaan sendiri sebenarnya banyak ala-ala dalam huruf kecil, ilah-ilah, baal-baal, dewa-dewa yang dipercaya juga. Tetapi wanita ini bisa dengan yakin datang kepada Yesus, tentunya mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Apa yang masuk dari kita, itu menentukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat. Kalau kita selama ini masukannya berita-berita duniawi atau kriminalitas, hal-hal yang negatif, tentu otomatis pikiran kita juga pikiran yang duniawi. Tapi kalau lagu-lagu yang kita dengarkan, lagu rohani, khotbah-khotbah, komunitas, bukan eksklusif, tetapi kita harus memfilter mana yang boleh masuk, mana yang tidak. Berikutnya, ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus,
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kita sekarang coba membayangkan, misalnya di zaman modern ini, perempuan Kanaan tersebut sudah senang nih, udah ngos-ngosan, ngikutin Yesus, lari ke sini kemari, akhirnya ketemu. Di sini Yesus, tolong sembuhkan anak saya. Tetapi Yesusnya cuek. Itu pertama kali dia minta tolong. Terus yang kedua, diusir oleh para murid. Yang ketiga, Yesus menolak secara halus. Yesus berkata, saya hanya melakukan untuk umat Israel. Yang terakhir, Tuhan Yesus menolak dengan cara keras. Dia mengatakan bahwa hanya mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Secara manusiawi, secara duniawi, kita udah seneng nih, udah susah-susah cari Yesus, berpengharapan penuh, percaya penuh sama Yesus. Ternyata sama Yesus dicuekin, diusir sama muridnya, bahkan dikatakan sampai anjing, bahkan gak dianggap. Kira-kira kalaupun wanita ini menolak ataupun protes, ataupun ya sudahlah saya tak pulang. Kira-kira apakah perempuan Kanaan ini bisa melihat mujizat yang Tuhan lakukan? Saya rasa tidak. Karena dikatakan di ayat berikutnya, setelah dari Tirus atau Sidon, Tuhan kembali ke daerah Genesaret dan ke daerah Dekapolis. Berarti ada momentum Tuhan. Terlambat sedikit, kita gak sabar menunggu, maka kita tidak akan melihat mujizat itu. Pada saat kita kecewa, marah, putus asa, padahal Tuhan sedang melihat iman kita, ketaatan kita, kesetiaan kita. Tuhan ingin kita bertumbuh secara rohani. Apakah kita percaya bulat sama Tuhan sepenuhnya? Apapun yang terjadi, apapun keputusan Tuhan, kita tetap percaya dan yakin bahwa apapun itu Tuhan tetap baik. Dan kita lihat akhirnya, ayat 27, kita lihat kerendahan hati perempuan Kanaan ini. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita lihat iman perempuan ini. Dia percaya begitu aja, padahal Tuhan Yesus hanya mengucap, anakmu sembuh, karena imanmu menyelamatkanmu, terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Anaknya posisi di rumah, ibunya yang menghadap Tuhan Yesus 4 mata. Selama ini yang dia dengar bisa aja kejadiannya mujizat itu terjadi 4 mata. Tuhan Yesus ada di tempat, korban ada di tempat, mujizat terjadi. Di sini berarti perempuan ini percaya bahwa Tuhan Yesus tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Kalau kita dramatisirkan di zaman modern ini, bisa aja beliau berkata, Tuhan, bentar, tunggu. Anak saya di rumah, saya cek dulu ya, saya telepon pembantu saya dulu. Pakai handphone, Noni sudah sembuh belum? Oh iya sudah sembuhnya, silakan. Oh iya Tuhan sudah sembuh, makasih ya. Tapi apakah perempuan ini seperti ini? No, dia dengan yakin dan percaya langsung pulang ke rumahnya dan saat itu juga didapati anaknya sudah disembuhkan. Apakah beliau juga memaksa Tuhan? Loh Tuhan, anak saya di rumah, kamu ikut saya aja ke rumah, terus nanti ditumpangin tangan atau dipegang tangannya, anak saya sembuh karena saya lihat, saya dengar. Tuhan juga menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan juga modelnya begitu. Lah cuman ucapan kata doang apa bisa ya? Nah kita sering berdoa, berharap sama Tuhan tapi kita tidak sabar menantikan Tuhan. Kita mengatur Tuhan dengan waktu kita, dengan cara kita, dengan maunya kita. Padahal Tuhan sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Tuhan sudah tahu apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Karena Tuhan berfirman, apapun yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita sanggup, kita disanggupkan untuk melakukan segala perkara bersama Dia. Dalam hal ini, ibu ini bukan orang Israel. Dia tahu hanya dari cerita, tapi iman beliau sungguh sangat luar biasa. Mari kita semua, apabila saat ini kita sedang menantikan Tuhan,
Jangan jemu-jemu berdoa, terus lakukan bagian kita. Sometimes kita berdoa untuk kesembuhan, tapi Tuhan kasih kita perintah ampuni. Loh Tuhan, ini kan enggak matching Tuhan, saya ini minta kesembuhan. Kok Tuhan ngasih instruksi ampuni, taat, lakukan. Tuhan sedang melakukan sesuatu, Tuhan tahu apa yang Ia perbuat. Rencana besar, rencana indah buat kita semua. Bagian kita percaya bulat, taat perintahnya, nantikan waktunya yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberi kami Tuhan kekuatan, kesabaran Tuhan, pengertian Tuhan, pengenalan Tuhan akan Engkau Tuhan, cara kerja-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan merespon seperti yang Kau mau Tuhan. Sehingga kita boleh manunggal pada saat kami manunggal dengan Engkau Tuhan. Pada saat itulah Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan Tuhan, kebesaran-Mu dinyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Engkau tahu setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan baik secara riran maupun online Tuhan. Engkau tahu apa yang mereka alami, Engkau mengerti, Engkau peduli Tuhan. Engkau sediakan jalan keluar, bahkan Engkau beri pengharapan baru, urapan baru Tuhan untuk memulai hari yang baru, minggu yang baru bersama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.